Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Rasyada Daulay. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari perlawanan fisik hingga perjuangan politik, dan diplomasi. Perlawanan ini dapat dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, perlawanan rakyat secara lokal, abad 16-19. Pada periode ini, perlawanan dilakukan oleh kerajaan pemimpinan lokal melawan Portugis, Belanda, dan Inggris yang berusaha menguasai wilayah Nusantara. Contoh perlawanan yang pertama, perlawanan Kesultanan Aceh 1873 sampai 1904 melawan Belanda dengan Sultan Iskandar Muda, Sultan Mahmud Syah, dan Cut Nyak. Yang kedua, perlawanan Sultan Hasanuddin tahun 1666 sampai 1669. Perlawanan Kerajaan Goa Taloh atau Makassar terhadap FOC. Yang ketiga, perlawanan Patimura 1817 melawan kolonialisme Belanda di Maluku. Yang keempat, Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Pimpin Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah melawan Belanda akibat ketidakpuasan terhadap pajak tanah. Yang kelima, Perang Banjar dari tahun 1859 sampai 1863 melawan Belanda di Kalimantan Selatan dipimpin Pangeran Antasari. Ciri perlawanan lokal. Yang pertama, bersifat sporadis dan belum terkoordinasi secara nasional. Yang kedua, dipimpin oleh tokoh kerajaan atau ulama. Yang ketiga, masih menggunakan senjata tradisional. Yang kedua, perlawanan dengan organisasi modern awal abad 20 sampai 1942. Setelah kegagalan perlawanan fisik, perjuangan beralih ke jalur organisasi politik dan diplomasi dengan tujuan membangun kesadaran nasional. Organisasi yang berperan. Pertama, Budi Utomo tahun 1908, organisasi pertama yang mendorong kemajuan pendidikan dan sosial. Yang kedua, Sarekat Islam tahun 1911, menggalang kekuatan ekonomi dan politik rakyat. Yang ketiga, Insight Party tahun 1912, organisasi politik pertama yang secara terang-terang menentang Belanda. Yang keempat, Partai Nasional Indonesia tahun 1927, didirikan oleh Soekarno, menekankan perjuangan kemerdekaan dengan asas non-kooperatif terhadap bangsa. Yang kelima, Sumpah Pemuda tahun 1928, momen penting dalam menyatukan perjuangan bangsa melalui konsep satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ciri perlawanan organisasi modern. Yang pertama, menggunakan jalur politik, pers, dan pendidikan. Yang kedua, munculnya tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Kiai Haji Dewantara. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran nasional dan identitas kebangsaan. Yang ketiga, perlawanan selama pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Jepang menjanjikan kemerdekaan tetapi tetap melakukan penindasan. Perlawanan bersenjata. A. Pemberontakan Peta di Blitar tahun 1945 dipimpin Supriyadi. B. Pemberontakan Rakyat Aceh tahun 1942 melawan kekejaman Jepang. C. Perlawanan melalui organisasi BPUPKI dan PPKI membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. 4. Perlawanan mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2. Perlawanan penting. A. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 dipimpin Bung Tomo melawan Sekutu dan Belanda. B. Perang Gerilya Jenderal Sudirman tahun 1948 sampai 1949. Strategi melawan Belanda dengan perang bergerilya. C. Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Akhir dari kolonialisme Belanda setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Kesimpulan. 1. Perlawanan terhadap kolonialisme mengalami perubahan strategi dari perlawanan fisik ke organisasi politik dan diplomasi. Yang kedua, kesadaran nasional berkembang seiring dengan lahirnya organisasi modern. Yang ketiga, puncaknya adalah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
dan perjuangan mempertahankannya hingga pengakuan kedaulatan pada 1949. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang perlawanan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.